Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muhtar wa ala alihi al-muhtar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Nota keberatan atau eksepsi Habib Muhammad Rizik bin Syihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 2 PDM Slip 16 garis miring DKP CIP garis miring EPU garis miring 03 garis miring 2021 tentang swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58. Faqala ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Faqala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyatakan, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat orang dekat sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbi annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, dalam suatu peristiwa, tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu.
untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dispensasi hukum agar wanita Quraisy sang pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, "Ya Usama, atas taufiat dan min hududillah, hei Usama, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan atau dispensasi dalam perkara hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan beliau bersabda di hadapan para sahabat berkaitan dengan kejadian tadi, di mana beliau mengatakan bahwa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama halaka man kana qablakum idza saraqa fihi syarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'if yuqamu alaihi al-had wa ayyullah in kana Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqattu yadaha." Yang artinya Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia terhormat mencuri lalu dia. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah, wong cilik, rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti aku akan potong tangannya. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya akan membawa. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, keadilan untuk semua manusia, siapapun manusianya tanpa memandang agama, suku, golongan, budaya, semua manusia wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya saya serukan kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia yang kami hormati, seluruh pengacara saya tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa ada di dunia, selamat di dunia. Siapa zalim di dunia, binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya, saya masuk ke 1 Romawi dan eksepsi yang sudah saya siapkan. Pendahuluan kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara dan advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil salah seorang petugas bandara untuk diurus ke imigrasian. Namun, kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan masa penjemput.
Dan di dalam gedung bandara yang kami lalui dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Akibatnya, kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Baru satu pekan berikutnya, itu sekitar tanggal, maaf, di sini ada perbaikan, tertulis halaman 4, tanggal 16, salah ketik. Sekitar tanggal 17 November 2020. Lagi namun sangat disesalkan, Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Satgas Covid Kota Bogor, langsung keluar di berbagai media sehingga menimbulkan kehebohan dan sangat mengganggu proses perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sekaligus mengganggu ketenangan Rumah Sakit Umi. Akibatnya, keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 pagi, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu frame, yaitu Habib Rizik positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. Jadi majelis hakim, karangan bunga itu bukan bunga untuk menunjukkan duka karena saya sakit atau doa, tidak. Tapi itu karangan bunga teror dari pihak yang tidak jelas, yang dia ingin membentuk framing di masyarakat untuk membuat heboh bahwa Habib Rizik ini adalah terkena positif COVID. Bahkan keluar Bima Arya di berbagai media juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyerang saya dalam framing Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Jadi ini semua gara-gara keluar yaitu Wali Kota Bogor di media sehingga mengganggu perawatan saya. Padahal kami sudah menyembunyikan yaitu perawatan tersebut. Nah kemudian pada sore hari yang sama, tadi saya sebutkan tanggal 27 November. Saudara, bunga-bunga itu berdatangan pada hari yang sama, di tanggal 27 itu, Bima Arya kembali keluar di berbagai media akan memaksa saya menjalani tes PCR COVID. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena siang hari itu saya sudah mengikuti tes PCR COVID dengan tim Mercy. Jadi tidak mungkin siang hari saya mengikuti tes PCR COVID, kemudian sore harinya Bima Arya ingin memaksa saya tes PCR COVID sekali lagi. Saya tolak bukan karena saya tidak mau dites, tapi karena saya sudah menjalankan tes dengan tim yang berpengalaman secara nasional dan internasional yang berhasil mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yaitu dari tim Mercy. Yang memang sejak awal kepulangan saya dari kota suci Makkah sudah dengan setia melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Lalu pada tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan satu, berdasarkan hasil tes laboratorium bahwa kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk ke Rumah Sakit Umi. Dua, adanya teror dan intimidasi dari Bima Arya yang terus-menerus mengganggu sehingga sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan Rumah Sakit Umi. Tiga, saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy
yang akan merawat saya di rumah, mengawasi jalannya isolasi mandiri sesuai dengan aturan kesehatan. Sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi, ada dua hal yang saya lakukan. Satu, saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab maupun hasil tes PCR tanpa izin saya. Jadi saya bukan melarang orang bertanya tentang hasil tes saya, tapi saya melarang pihak rumah sakit atau dokter untuk mengumumkan tanpa izin saya, kecuali dengan izin saya. Nah, sesuai dengan undang-undang kesehatan, saya sebagai pasien punya hak dilindungi untuk tidak sembarangan pihak manapun menyebarluaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan saya gunakan hak berdasarkan undang-undang kesehatan. Dua, saya membuat rekaman testimoni untuk rumah sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis rumah sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Karena saat itu saya merasa saya tidak sesak, saya tidak batuk, kemudian saya bisa sholat, saya bisa makan tanpa tantangan. Saya merasa sudah sehat walafiat. Kemudian setelah saya pulang sampai di rumah tanggal 28 itu, esok hari pada tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR bahwa saya positif COVID. Nah, tapi dengan catatan dari tim Mercy bahwa positif COVID saya sedang landing, sedang mengarah kepada arah sembuh. Tapi sungguh pun demikian, tim Mercy mengingatkan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Dan saya melanjutkan isolasi di bawah pengawasan tim medis yang sangat berpengalaman. Saya tidak kembali ke rumah sakit karena dirongrong terus oleh wali kota, diganggu. Sehingga kita merasa ada intimidasi, ada teror. Saya nggak paham kenapa saya pasien berobat sendiri dengan biaya sendiri, tapi diteror. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham betul-betul prihatin kok kita sedang sakit, bisa sedang merawat diri. Mestinya Bima Arya itu bersyukur ada warganya yang punya uang sendiri, merawat diri sendiri dalam keadaan sakit, bukan mengganggu. Mestinya Bima Arya itu urus saja masyarakat miskin yang tidak mampu berobat, yang banyak kena COVID. Kenapa harus mengganggu saya yang sedang berobat? Saya sakit, dirawat di rumah sakit oleh dokter yang berpengalaman, dan rumah sakit yang saya datang adalah rumah sakit resmi rujukan COVID Kota Bogor. Artinya saya sudah melakukan hal yang tepat. Saya sakit, saya rumah sakit, saya berobat, dan saya siap untuk dirawat di rumah sakit 1 bulan ataupun 2 bulan, terserah bagaimana pandangan dokter. Tapi karena diteror, diintimidasi dengan berbagai macam, yaitu framing, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah dan dirawat di rumah oleh tim medis dari Mercy. Saya lanjutkan. Pada tanggal 30 November, ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah kurang lebih 20 orang di depan rumah Mutiara Sentul, tempat tinggal saya. Namun anehnya, para pendemo datang bareng bersama polisi, bareng bersama Satgas Covid, bareng bersama wartawan, bahkan dari salah satu televisi nasional. Mereka seperti janjian untuk berdemo, yaitu di tempat tinggal saya. Dan demo hanya berlangsung selama 20 menit saja. Setelah itu para pendemo pulang menuju Palu karena memang mereka bukan warga setempat. Artinya demo itu diduga kuat sebagai rekayasa dari pihak-pihak tertentu untuk mengesankan seolah-olah akibat perawatan saya di rumah sakit ini ada keonaran. Akibat berita yang saya sampaikan ada keonaran. Akibat saya merahasiakan pemeriksaan di rumah sakit ini. Padahal mereka yang keluar-keluar sendiri dan ribut sendiri serta heboh sendiri. Bahkan saya mau sampaikan, kalaupun ada keonaran, bukan saya yang membuat keonaran, tapi wali kota Bogor yang bukan berinisiatif untuk menemui saya di ruang perawatan, yang tidak pernah berinisiatif untuk menemui saya, langsung tanya apa hasil dari tesnya. Wali kota Bogor tidak pernah menggunakan wewenangnya. Wali kota Bogor Bima Arya, beliau sebagai wali kota, beliau sebagai ketua Satgas Covid Kota Bogor, beliau didampingi Kapolres, beliau didampingi oleh Dandim, beliau punya hak untuk masuk setiap ruang perawatan yang ada di rumah sakit ini. Jadi kalau beliau beralasan saya mau ketemu tapi dihalangi, tidak ada yang menghalangi. Kalau dia katakan mantu saya menghalangi, tangkap saya punya mantu. Saya punya mantu bukan menghalangi, hanya memberikan kabar ayah tidak bertemu, ayah sedang istirahat. Tapi kalau Bima Arya menggunakan kekuatannya sebagai wali kota, didampingi dengan Kapolres dan
saat itu Dandim, nggak ada yang bisa melarang beliau mencegah beliau untuk masuk ke kamar saya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Bima Arya. Dia tidak menggunakan wewenangnya. Dia lebih suka keluar-keluar depan media, keluar-keluar depan kamera, keluar-keluar depan wartawan, hanya mempolitisir dan mendramatisir yang saya sedang dirawat. Demikian fakta kejadian perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sehingga saya nyatakan di sini tidak benar cerita karangan yaitu jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya banyak bercerita ngarang bebas, ngarang-ngarang yang saya sendiri tidak pernah alami itu, saya tidak pernah tahu keterangan dari mana. Nanti akan kita bacakan dalam bantahan dan sanggahan kepada setiap dakwaan. Nah, di sini saya ingin tegaskan, satu, bahwa hasil tes swab antigen saya dan istri pada tanggal 23 November adalah reaktif, bukan positif COVID. Dua, bahwa pada bulan November 2020, sekali lagi, pada bulan November 2020, tes swab antigen belum jadi tes standar COVID. Sehingga hasil tes swab antigen pada bulan November 2020 yang saya dapat dan istri saya belum bisa dijadikan dasar untuk memutuskan positif COVID. Tiga, bahwa tes swab antigen baru disahkan sebagai tes standar COVID-19 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK-01.07 Menkes /446 2021 tanggal 8 Februari 2021. Jadi pada saat saya dirawat bulan November, tes swab antigen belum menjadi standar ukur untuk menentukan COVID. Baru pada tanggal 8 Februari 2021 ada keputusan Menteri yang menjadikan tes swab antigen sebagai tes standar COVID. 4. Bahwa saya dan istri jalani tes PCR tanggal 27 November 2020 di Rumah Sakit Umi di bawah bantuan tim Mercy dan pengawasan mereka. Dan tanggal 28 November 2020 kami sudah keluar dari Rumah Sakit Umi dengan alasan yang sudah kami sebutkan tadi. Karena kami mengalami teror dan intimidasi dari wali kota Bogor dan gerombolannya. Kemudian pada tanggal 29 November setelah kami ada di rumah kami di Sentul, kami dapat kabar dari tim Mercy bahwa kami positif COVID, sehingga harus lanjut isolasi mandiri lagi, dan kami pun jalan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy. Jadi saya sampaikan di sini, Majelis Hakim yang mulia, dari tanggal 17 November kami sudah melaksanakan isolasi mandiri setelah dapat keterangan dari imigrasian. Kemudian kami dirawat di rumah sakit. Setelah itu keluar dari rumah sakit, kami lanjut lagi isolasi. Jadi kami masih tetap dalam proses isolasi mandiri, tidak bertemu orang. Bahkan cucu saya sendiri, walaupun serumah, tidak boleh bertemu dengan saya. Kita pisahkan, betul-betul kita pisahkan. Semua, saya punya cucu, saya punya anak, tidak boleh bertemu dengan saya. 5. Bahwa pernyataan mantu saya, Habib Muhammad Hanif Al-Attas, pada tanggal 25 November 2020, dan pernyataan Direktur Utama Rumah Sakit Umi pada tanggal 26 November 2020, serta pernyataan saya pada tanggal 28 November 2020, pernyataan ini semua terekam dalam video, semua ini ada dalam berita, bahwa saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan untuk menang, sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi pada saat mantu saya mengatakan saya baik-baik saja, pada saat Direktur Umi mengatakan saya baik-baik saja, pada saat saya mengatakan saya baik-baik saja, kami tidak sedang melakukan kebohongan untuk melakukan kebenaran. Akan tetapi yang kami sampaikan adalah berita benar sesuai dengan dohir yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari. Setiap pagi kami diambil darah, setiap pagi kami diperiksa jantung, setiap pagi diperiksa yaitu gula darah kami, setiap pagi suster datang terus memeriksa kami, ada pemeriksaan rutin, sehingga tiap hari kita bisa lihat perkembangan bahwa kondisi kita semakin baik. Dan saya rasa juga kan bahwa saya makin segar, saya makin enak, saya makin sehat. Makanya saya katakan kami baik-baik saja. Jadi di sini saya katakan sekali lagi bahwa pernyataan kami saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan benar, akan tetapi berita benar sesuai dengan dokter yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari di Rumah Sakit Umi, di mana semakin hari semakin baik dan segar.
Lagi pula, saat itu belum ada hasil tes PCR, sehingga belum ada satu pihak pun yang bisa memvonis kami positif COVID. Jadi saya di rumah sakit sampai tanggal 28. Saya baru tahu tes COVID hasilnya tanggal 29. Kita sudah pulang ke rumah. Artinya selama kami di rumah sakit, manakala saat kami memberikan pernyataan, belum ada putusan kalau kami menderita positif COVID. Maaf majelis hakim yang mulia, di halaman 6 ini yang dipegang oleh majelis hakim hanya ada 5 poin, tapi di pembaruan kami ada 10 poin. Nanti insya Allah besok pagi para penasehat hukum akan membawakan yang lengkap berikut soft copy, berikut soft copy-nya untuk disampaikan ke majelis hakim yang mulia. Insya Allah malam ini disiapkan agar besok pagi bisa diserahkan dengan perbaikan. Terima kasih majelis hakim. Senin. Hari Senin. Ya, kita mohon izin nanti sama majelis hakim. Baik, kita lanjutkan poin ke-6. Bahwa andai pun, sekarang saya pakai pengandaian, bahwa andai pun, saya garis bawahi, andai pun berarti belum terjadi. Bahwa andai pun saya di rumah sakit ini sudah positif COVID, lalu saya rahasiakan untuk menenangkan kerabat dan sahabat, maka itu pun bukan kebohongan. Sesuai amanat Presiden Jokowi di awal pandemi, rekamannya beredar luas bahwa nama-nama pasien COVID harus dirahasiakan. Itu amanat yang diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi di awal pandemi. Siapapun masyarakat yang terkena COVID, nama-namanya harus dirahasiakan. Tidak boleh diumumkan tanpa izin pasien yang bersangkutan. Dan saya pegang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam soal ini. Nah, kemudian kalau Bapak Presiden sudah mengamanatkan pasien COVID harus dirahasiakan, lalu kenapa justru saya dipaksa untuk mengaku COVID? Padahal saat saya dirawat saya belum COVID. Andai kata pun sudah COVID, tidak boleh dipaksa untuk mengumumkan. Dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Nah, kemudian lagi pula, andai pun saya positif COVID, maka justru saya sedang berobat dan sekaligus menjalankan isolasi yang dibantu rumah sakit, dibantu dokter, dibantu perawat, dibantu tim nursing, bukan sedang jalan-jalan di tengah pasar, bukan sedang jalan-jalan di tengah kerumunan. Andai kata pun saya COVID, mestinya dihargai sedang berobat, lagi berobat, saya diikuti petunjuk dokter. Kalau dokter katakan saya nggak boleh pulang 2 tahun, saya nggak bakal pulang 2 tahun untuk penyembuhan. Saya akan ikuti semua arah dokter yang ada. Karena saya tahu dokter-dokter di rumah sakit Umi adalah dokter-dokter yang berdedikasi. Kemudian saya lanjutkan sekali lagi di sini bahwa artinya saya sakit dan saya berobat itu sudah benar. Itu sudah benar jalan yang saya ambil. Akan tetapi dengan sangat menyesal jalan yang saya ambil tersebut justru mendapat teror dan intimidasi dari seorang wali kota Bogor yang sekaligus merupakan ketua Satgas COVID. Kemudian yang ketujuh, saya sampaikan di sini. Jadi dakwahan jaksa penuntut umum yang memfitnah dan menuduh bahwa perawatan saya di rumah sakit umum dan tes swab COVID-19 di rumah sakit tersebut telah menyebabkan kebenaran adalah tidak benar. Justru yang memancing kebenaran adalah koar wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID Kota Bogor Bima Arya. Itulah sebabnya Bima Arya didemo oleh Aliansi Mahasiswa Bogor karena intervensi perawatan saya sebagai pasien di rumah sakit Umi. Adapun adanya demo segelintir orang ke tempat tinggal saya di Sentul, itu hanya bagian daripada rekayasa. Akan tetapi alhamdulillah ternyata itu juga sekaligus menjadi bukti akibat daripada koar Bima Arya. Ini yang ingin saya sampaikan. Soal 2 demo ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti adanya pro kontra di tengah masyarakat. Di sini saya menyatakan alhamdulillah kedua demo tersebut tidak menimbulkan kebenaran, hanya sebatas penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Ada 2 demo berjalan tertib, menyampaikan pendapat, dilindungi undang-undang. Tidak pantas jaksa penuntut umum menyebut itu sebagai bukti keonaran.